88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang di Manobae Berado yang sedang mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Pada siang hari ini pendengar, Mita ada di teras UMKM seperti biasa ya, bersama para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang, bakal ngobrol dan juga memperkenalkan nih produk-produk dari UMKM yang ada di Kota Palembang. Hari ini Mita bersama dengan owner dari Mamika Cake, dan dengan tema kita hari ini ialah warisan rasa sumber energi dari tradisi jadi tren kekinian. Mengingat memang kalau ngomongin tradisi dan juga warisan rasa, dulu rasanya pasti tahu ini ialah makanan-makanan dari zaman dulu mulai, tapi sudah diperbarui ya. Ada risol, ada lemper yang menjadi warisan budaya juga, banyak dicari jajanan pasar lah istilahnya. Tapi lebih jelasnya lagi nanti kita bakal tanya sama Mbak Ika selaku owner dari Mamika Cake pada siang hari ini. Tentunya seperti biasa acara kita disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dulu kalau nak nanyo boleh masuk ke line telepon atau masuk melalui live YouTube kita, komen di live YouTube kita siang hari ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita kenalan dulu nih sama owner dari Mamika Cake. Halo, selamat siang Mbak Ika. Siang Mbak Mita. Aduh, siang hari siang. ini ya. Siang ini kita lihat yang apa ya? Cemilan-cemilan nih siang-siang. Ini kayaknya nggak kenal waktu ya kalau cemilan nih Mbak Ika ya. Siang, sore, malam pun jadi teman ngopi, teman ngeteh. Jadi hari ini kita ngobrol sama Mbak Ika, owner dari Mamika Cake. Iya. Oke, tentang tema kita ada warisan rasa sumber rezeki dari tradisi ke tren kekinian. Mbak Ika, sebelum kita ngobrol lebih banyak, Mbak Ika boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4. Silakan Mbak Ika. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Ika, owner dari Mamika Cakes. Di sini kami menyediakan beraneka ragam jajanan pasar, kue basah, kue kering, snack box, kue tampa dan lainnya. Oke, berarti snacks box, kue tampa juga yang sering dipesan-pesan kalau ada event itu ya. Aduh, iya bener lah. Jajanan pasar nih. Jadi dulur mungkin mulai pengen lihat nih kayak mana Cek Mita tampilan jajanan pasarnya. Larilah dulu ke YouTube kita ya, Pro 4 Palembang buat nonton. Karena di sini juga ada Mbak Ika bawa ada risol, ada juga sus dan ada lemper. Jajanan pasar kekiniannya ada sus ini Mbak Ika ya. Oke, nah sebelum ngobrol lebih banyak Mbak Ika, mungkin Mita tanya dulu nih. Ngapa sih sebenarnya produk Mbak Ika ini dikasih nama Mamika Cake? Sejak kapan sih, dari tahun berapa produk ini ada? Saya itu bergelut di bidang kuliner ini dari tahun 2016 Mbak Mita. Itu dulunya awalnya sih iseng-iseng aja. Kue pertama yang dibuat itu kue lumpur sama lumpia. Oke. Nah, terus karena anak-anak tuh, Mami buat ini, Mami buat ini. Anak-anak manggilnya Mami, jadi saya apa ya namanya ya. Akhirnya sudahlah, gampang biar gampang diingat. Mamika itulah jadinya. Oke, karena anak-anak manggil Mami ya. Mamika. Oh, jadi sudah lama Mbak Ika ya? Sudah dari 2016. 2016. Oh, Cek Mita baru tamat sekolah 2016. Mbak Ika sudah bergelut di bidang jajanan pasar ya. Awalnya memang cuman iseng-iseng karena anak pengen jajanan itu. Anak suka jajanan buat di rumah kan, bikin macam-macam, martabak, risol, apa-apa. Ujung-ujungnya tetangga pada pesan, pas bikin status tuh tetangga pada pesan, sudah. Jadi keterusan ya acara-acara tetangga pesen jajanannya di Mamika. Orderan pertama itu dulu dari PLN, itu langsung 400 kotak. Wow. Kalau nggak salah 4 macam kue itu, itu ampun Pak. 4 macam kue, 400 kotak, jadi 1.200. Itu kalau untuk keahlian Mbak Ika bikin kue-kue ini sebenarnya dari mana? Apa pernah ikut kursus atau memang dari muda-muda? Otodidak, dari muda-muda sudah seneng buat kue-kue.
atau di awalnya sih karena lihat mama itu ya Mbak. Cuman kan kalau orang tua itu kan nggak pakai resep Mbak, kira logi. Benar, cemplung-cemplung Cemplung-cemplung. pokoknya cukup-cukup ya. Jadi kalau pas itu nanya, mah resepnya ini apa? Ini sekian, udah asal cemplung-cemplung aja. Oke. Sampai sekarang pun kadang kalau udah nggak pakai timbang-timbangan lagi kan, langsung masuk aja udah. Jadi kalau orang-orang tanya resep sama Mamika dak katik resepnya, udah tahu takaran pastinya ya. Tapi kalau sekarang sudah Mbak, harus kan? Tahu ya. Karena zaman dulu tuh memang beda nih masakan mak kita tuh ya. Cemplung, dak pakai sendok, dak pakai apa, dia masuk ke garam tuh pas rasanya. Itulah kekuatannya. Jadi tapi sekarang kalau ini sudah tahu takarannya Mamika ya. Oke. Keren, pertama orderan PLN. Kayak sus ini Mbak. Awalnya itu kalau nggak salah dulu tuh ada orderan kue tampa. Oke. Pas ada mamah di Palembang, mama itu buat, terus ditanya, mah apa mah resepnya? Pokoknya mentega terigu kata. Oke. Berapa nggak tahu gue juga kak, kata dia. Udah akhirnya saya coba terus dan nemu resepnya ini. Sus. Fly-nya pun beda Mbak, istilahnya kan coba dari trial itulah. Oke, karena mama juga ditanya nggak tahu. Pokoknya tahu. Dari gendum sama mentega kan takarannya nggak tahu. Jadi trial and error dewe Mbak Ika. Jadi kan pakai sendok tuh kadang kira-kira misal 15 sendok berapa ons, berapa gitu. Akhirnya itu nemu resep yang pas, akhirnya dijual. Berarti pertamanya cuma jingok takaran sendok ya, terus kita trial and error dewe, timbang-timbang dewe ya. Wow, keren loh. Jadi memang ndak katik basic yang bener-bener Mbak Ika ikuti semacam kelas bikin kue, nggak ada. Bener-bener dari lihat orang tua ya. Iya. Emang mamanya tuh jualan juga kue atau memang sama seperti Mbak Ika, dari awalnya cuman kayak untuk anak-anak, untuk orang rumah seperti itu? Iya. Cuman untuk anak-anak aja. Oke, jadi memang Mbak Ika sudah terbiasa dengan makanan mama dan nurunin ke anaknya. Ujung-ujungnya banyak yang order Mbak Ika. Alhamdulillah banyak yang order. Oke, sampai sekarang Mbak Ika kalau per hari paling banyak orderan tuh berapa piece sih untuk buat produksi? Per hari kadang kalau paling banyaknya sampai 300. Tapi kalau weekend gitu yang lumayan banyak Mbak. Kerja sendiri atau sudah ada teman? Oh sendiri, hebat ya. ya. Ada teman-teman anak-anak gitu loh. Oh anak-anak bantu-bantu. Oke, bantu-bantu kayaknya bantu semangat ya kalau anak-anak ya. Bantu-bantu dikit. Bantu packing biasanya mereka bantu packing ya. 300 per hari, kalau weekend lebih dari itu Mbak Ika ya. Apalagi kalau kue tampa caknya. Lagi banyak event-event kayak Ramadan kemarin, Lebaran kemarin. Lebih ke snack box. Minggu yang pertama keduanya kalau yang untuk minggu ketiga keempat lebih fokus dari ini untuk apa, kue basah sama kue basah juga produksi kue basah. Kue basah juga banyak ya. Kalau dari semua jenis kue-kue yang sering Mbak Ika bikin nih, ada berapa banyak sih Mbak Ika? Maksudnya tuh macam-macamnya. Sus, pie, lemper, risol, martabak, kue lumpur, onde-onde, pastel, dadar gulung, banyak nih Mbak. Banyak ya. Kalau ngomongin jajanan pasar tuh bener-bener banyak loh sebenarnya ya. Banyak macam-macam. Tergantung requestan berarti. Requestan pembeli misalnya kue tampanya mau isi apa-apa aja. Wow, gak kebayang ya misal ada 2 tampa hari itu dengan isi kue yang berbeda. Tapi kalau cuma 2 tampa sih nggak begitu banyak Mbak. Oh karena, iya sih. Udah nggak ini. Satu tampa biasanya isi berapa sih Mbak? 100 piece. Yang besar itu 100 piece biasanya. Wow. Aku sih nggak tahan pinggang ya, tapi Mbak Ika tahan lemper tuh. Lemper kan belum lagi isi risol juga. Tapi kalau lagi ada orderan seperti itu Mbak Ika lebih dari 3-4 tampa itu masih tetap ngerjain sendirian. Oke, semua kuenya dibuat sendirian. Nggak kebayang ya dengan beragam macam. Tadi kan karena kalau Mbak Ika nyebut kata Mbak Ika banyak loh. Risol belum
Ya, pokoknya ndak terbayang becek Mita ya sebanyak ida itu. Kalau banyak, berarti waktu Ramadan kemarin minggu pertama, minggu kedua Ramadan tuh masih banyak Iya, kue masih banyak. sampah. Minggu ketiga keempat sudah fokus di kue Iya, kue basah. basah. Berarti memang Mbak Ika di kue basah juga sama otodidak atau ada kelas-kelas juga? Enggak, dulu awalnya sering buat kue basah itu di tetangga. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Bareng-bareng udah gitu. Ya resep dari tetangga lah, tapi di ini apa tambahin, ada yang Dimodifikasi biar rasanya juga pas ya Mbak Ika. dimodif, akhirnya nemu resep sendiri, dijual, alhamdulillah Mbak. Laku dong pasti. 2016 mulai sampai Apanya? sekarang 10 tahun ya. Caknya sudah banyak yang tahu dengan Mamika Cake. Nah, kalau orderan-orderan lain Mamika misalnya kayak kita kan tahu nih sekarang kan banyak juga event-event semacam ada perpisahan, ada lagi wisuda, belum lagi acara-acara kantor. Ini Mamika pasti nerimo dak sih? Atau ada minimal ordernya lah setiap harinya tuh, misalnya wisudahan minimal ordernya 50. Biasanya kan orang-orang nggak mau nanggung ya Mika buatnya. Ada nggak minimal? Enggak ya? Enggak. Karena apa? Ada istilahnya, berapapun rezeki yang diterima, ambil. Oh oke. Keren loh. Jadi nggak ada minimal order ya, dari teman-teman juga mau order berapa juga deh. Kalau dari snack box sendiri Mamika, ini kan banyak orang-orang yang snack box ini kadang dia kayak nentuin harga gitu. Misal dari mereka, Kak, bisanya cuma 5.000. Kalau dari Mamika sendiri dari harga berapa sih kalau di snack box? Kalau untuk snack box dari harga 8.000. 8.000 sudah mineral ya? Mineral. Tiga. Bisa 3, tapi tergantung kue. Oh oke. Bisa 3 tapi tergantung kue. Oke. Kalau standarnya sih biasanya 10, 3 kue, 1 mineral. 3 kue 1 mineral. Berarti satuannya dijual berapa Mamika kue? Dari Macam-macam juga ya harganya? Dari 2.000, mulai dari 2.000. Mulai dari 2.000. Bahan-bahannya berarti kalau 2.000 tuh udah bahan-bahan bagus ya. Jangan kalian sama-samakan dengan yang 1.000-an ya. Dan Mamika juga kan makan sendiri nih. Anak-anak pasti dong kalau lagi bikin-bikin makan sendiri. Kalau dari anak-anak feedbacknya seperti apa sih Mamika sebelum makanan ini ke pasaran? Anak-anak feedbacknya seperti apa keluarga untuk kue-kue yang Mamika bikin? Alhamdulillah mereka istilahnya repeat ordernya anak-anak lah. Repeat order ya. Selalu kadang kalau weekend gitu, Mami buat ini lagi gitu. Ya gitulah. Karena mereka makanan terenak yang dicicipnya kayaknya punya maminya gitu kan, daripada jajan di luar ya Mi. Iya. bener. Kalau kita anak-anak tuh kalau sudah dibikinin sama bundanya di rumah, pasti mereka tuh nggak tertarik dengan jajanan di luar, apalagi ciki-cikian. Karena di rumah jajanannya, makanannya sudah enak-enak gitu. Jadi anak-anak setiap minggu kalau libur pasti Mami bikin ini, bikin itu. Cuman kadang mereka juga karena ngelihat maminya suka buat kue ya Mbak Mita ya, turun langsung ke dapur, mau ikut buat sendiri. Cewek cowok Mami anaknya? Cewek cowok. Wow, 3. Jadi 2 cewek 1 cowok. 1 cowok. Oh bantes ya, banyak pegawai. Sudah bisa diperdayakan ya 3 ya. Jadi yang cewek-cewek tuh excitednya sama dong nih, lihat maminya bikin kue seru-seruan ya. Kalau malam nggak ada apa PR, nggak ada udah selesai semua tuh, nggak ada makanan, kadang ada terigu, ada telur, ada apa. Mereka yang Mami aku buat ini ya, yang penting habis selesai masak dapurnya bersihin. Wow, jadi penerus nih kayaknya. Jadi mereka lebih sering eksplorasi sendiri ya Mi untuk masak kue-kue, karena sudah sering lihat mungkin. Apalagi mereka sudah mengerti kalau dibilang sudah selesai harus diberesin. Kelas berapa Mbak Ika yang paling besar? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sudah besar. Tapi memang seru sih kalau punya orang tua yang support anak bisa main ke dapur ya. Apalagi banyak makanan seperti itu, dan juga feedback dari tetangga. Kalau cium aroma-aroma ini kan, kalau kita masak nih Mi, suka ada aroma-aroma. Ada yang order gak sih ke rumah? Setiap harinya ada yang ready gak sih barang ini, jajanan ini?
Kalau tiap hari itu enggak, kadang ininya made by order Mbak Mita. Oh, by PO Mm-mm. ya. Tapi alhamdulillah tiap hari ada. Terus kalau untuk hari Minggu kan emang kadang ngisi di masjid, masjid buat apa sih, ceramah pagi itu tausiah pagi. Itu tiap minggu tuh selalu itu. Jadi ibu-ibu ikutan ya, ikutan pesen ya. Oke. Kalau ada acara komplek, acara perumahan, alhamdulillah pesannya ke saya. Oke, ya dong, udah tahu rasa ya ibu-ibunya. Jadi by order, jadi kalau Mbak Ika bikin bolu atau bikin kue-kuean ini, teman-teman pada ikutan seperti itu. Iya. Keren loh. Suka loh aku punya tetangga seperti ini. Dan susah-susah ya cari jajanan. Kalau acara keluarga juga tidak susah-susah. Nah, kue tampak, kue yang biasa juga, satuan juga bisa Mbak Ika ya. Kalau dari kantor-kantor sendiri Mbak Ika, banyak gak sih Mbak yang jadi semacam langganan, repeat order terus sama Mami Kakek ini? PLN, PU itu Mbak, PU, PLN kadang ngisi buat sarapan pagi di hotel juga kan. Jadi itu pasti ya, pastinya. setiap hari kalau hotel biasanya ada hari-harinya yang ada jajanan pasar. Biasanya Sabtu Minggu juga ada jajanan pasar ya. Jadi memang ada Mami kayak yang setiap hari teman-teman tuh kayak kewajiban jadinya bikin sehari 300, 500, paling banyak tadi yang paling banyak pernah ngisi sus itu orderan 2.800. ngerjain sendiri ya 2000 sama anak? Sama temen. Ngajak ya. Banyak loh soalnya nggak bisa gitu. 2000 ya. Karena kalau kelamaan juga susnya udah kering kan Mbak. Mana lagi kan kalau fly-nya itu juga kan nggak tahan lama kan. Iya benar. Jadinya harus paling nggak nyampe 24 jam juga kan. Takut kualitasnya aja deh Mbak. Iya benar, mengecewakan konsumen ya, takut kualitasnya. Jadi ketika 2.400 itu tadi ngajak teman biar cepet ya selesai. Oke, tadi kan harganya sudah, terus juga untuk pemesanan dewe kaget lah ya, caknya di akhir kita bakal ngobrol lagi. Tadi juga Mbak Ika sudah ngomong bahwasannya ini dari orang tua, cerita dari orang tua yang bikin kue, terus diikuti sama Mbak Ika belajar juga bikin kue sampai dari 2016 sampai 2026 nih, 10 tahun loh Mbak Ika. Suka dukanya gimana Mbak Ika? Harga bahan pokok naik seperti sekarang, plastik naik. Apakah ada kenaikan juga dari harga-harga kue Mbak Ika? Alhamdulillah belum. Belum ya? Belum. Tapi mau dinaikin juga kayaknya gimana ya Mbak. Bingung ya? Sudahlah, tetap dengan harga segitu, kualitasnya pun kayak gitu. Oke, tapi tipis yang penting, ya. Yang penting konsumennya puas. Benar, konsumen puas, ukurannya nggak berubah. Kita dapat tipis-tipis nggak apa-apa ya Mbak. Karena kan masih dapat untung. Masih dapat untung betul, pasti masih dapat untung. Karena memang mudah-mudahan nanti akan ada perubahan lagi. Amin ya. Kita semua para UMKM juga bilangnya begitu, nggak naikin harga, nggak juga ngecilin produk. Yang penting konsumennya puas, nggak ada rasa kecewa lah sama produk kita. Oke deh kalau gitu ya Mbak Ika sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal break dulu sebentar. Nanti kita bakal balik lagi nih untuk dulu pendengar Pro 4 RRI Palembang yang nak nanya-nanya sama Mbak Ika, boleh kaget nelpon atau kirimlah WhatsApp-nya sekarang di 0897 7884 karena kaget kita bakal balik lagi bersama Mbak Ika dari Mami Kakek dengan tema kita ialah warisan rasa sumber rezeki dari tradisi ke tren kekinian. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Aduh, kalau ngomongin makanan siang-siang Cak ini Caknya sudah mulai terinspirasi atau sudah berpikir di Jumat sore ini mau cemilan apa? Apalagi besok Sabtu Minggu ya, libur, kumpul keluarga, mungkin arisan juga atau ada yang nak nganteri mertuanya malam Minggu, bawa kue. Ini bisa jadi rekomendasi nih buat teman-teman buat bawa-bawa ketemu keluarga ataupun jenguk keluarga ya, bawa makanan. Arisan juga bisa kata Mamika tadi Iya. ya, Mbak Ika, untuk arisan harga dari 2 ribuan, bentuk tampa, bentuk snack box tadi ataupun kamu mau beli satuan juga bisa. Nah, Mbak Ika, kalau teman-teman ini kan biasanya nanya nih, ini pakai bahan-bahan seperti apa sih Mbak Ika? Kayaknya tuh kan ada juga yang beberapa itu harganya mahal tapi memang terjamin ya Iya. barangnya. Ada juga yang menipu konsumen nih dengan bilang pakai bahan-bahan yang mahal-mahal, bahan-bahan yang premium tapi ternyata tidak, Kiloan. kiloan. Kalau di dapurnya Mamika Cake sendiri ini bahan-bahan seperti apa sih yang Mbak Ika pakai untuk produksi kue-kue jajanan pasar ini? Insya Allah yang dipakai bahan yang premium ya Mbak ya. Mhm. Dari mentega, terigu, gula juga yang kemasan. Berarti tidak ada yang Tidak, kilo-kilo ya, kemasan semua nih. Kemasan semua. Heeh. Jadi di sini Mamika berarti kayak nyetok ya bahan-bahan di rumah. Telur telur. seperti itu. Susu cair Susu cair. gimana tanggapannya dengan susu cair yang semakin langka? Susu Sudah cair semakin langka. sudah semakin langka, harganya semakin Semakin mahal. Terus sisip dikit diminum anak-anak. Iya sih betul ya. Iya apalagi kalau sudah tersusun kayak banyak itu ya dimakan lah oleh anak-anak tadi. Nah berarti kan Mamika pemakai juga nih susu cair Susu ini, cair, Mamika. Dalam satu kali produksi itu menghabiskan berapa banyak sih Mamika? Kalau untuk kayak sus itu satu adonan 50 pieces 50 itu, pieces. itu untuk susu cairnya seliter Mbak. Oh oke. Berarti banyak dong Banyak, keperluannya ya. Iya, Nggak cuma seliter 2 liter ya. Wow. seliter. Kemarin Belum. waktu apa namanya langkah-langkahnya itu Mamika Untungnya udah ada TBK langganan ya Mbak ya. oh oke. Jadi bilang sama Cece kalau ini masuk keep ya. Oke kasih tahu ya Heeh. seperti itu. Ha-ha. Selalu diinfo sama mereka kan. Jadi ya sudah, alhamdulillah nggak susah lah Mbak cari ini. Untuk bahan-bahannya. bahan-bahannya. Oke. Nah berarti kan satu kue 50 piece kue 1 liter. Berarti banyak ya setiap Banyak. hari pakai Mamika. Iya. Keren sih, aku nggak kebayang bikin kue banyak-banyak ya. Risol gulung sendiri. Nah kalau risol nih kan sekarang Mbak Ika ada sudah risol Risol mayo, mayo, risol matcha, coklat, terus ada yang daging ayam, ada lagi kentang wortel, ada raw good juga. Itu di Mamika Cake semuanya menjual atau ada jenis-jenis risolnya saja yang Iya, dijual? jenis-jenis risol. Paling ya rogut, yang sayur, mayo, sama ayam. Ayam ya, oke. Tergantung request. Berarti Tapi kalau karena bahan mahal ya Mbak ya, kadang tergantung permintaan konsumen juga. Selalu ditawarkan Mbak, kadang nanya ini harganya berapa, sekian. Cari yang harga 2.000 Mbak, dikasih alternatif lain paling. Oke, berarti dikasih alternatif ya kalau teman-teman juga kayak anak-anak mahasiswa tuh kan kayaknya Iya, ada budgetingnya apa 8.000. bentuknya dikecilin Oh atau oke, apa. berarti bisa nih di Mamika kalau kayak request anak-anak kampus kan Iya, kadang kayak budgetingnya nggak terlalu besar, tapi juga kadang mereka tuh kalau anak kampus tuh, Mbak punya budget cuma 5.000 nih Mbak, Oke. minta 3 kue. Mm. Paling ngomong ini cuma sekali ini aja ya, ini Dibantu. dibantu. Heeh. Terus karena udah deket kan, kalau orang lain bilangnya jangan 5.000 ya, kan gitu. 5.000 3 kue bisa Mamika, Mbak Ika? Paling kecil itu. Oh. Cuman ya itu kadang mereka kuantitinya harus banyak. Oh iya, benar. Kalau kuantitinya cuman kayak 30 kotak Nggak apa-apa, bisa nggak ya. bisa.
Ya Bisa kan sih. untungnya nih Mbak. Iya bener loh, Mikirin capek kita. ya, dapat capek. Karena anak-anak kuliahan memang seperti itu, terkadang satu acara misalnya cuma 5.000 udah sama. Kadang mereka Mm-mm. minta kuenya yang satu, mereka yang ngisi. Oh, oke, 3 kue, tambahannya. tambahannya mereka yang ngisi. Oke, jadi 3 kue dengan tambahan mereka Mm. isi. Oke, paham-paham. Jadi di sini Subsidi silang. subsidi silang, teman-teman bisa. Tapi ini hanya untuk mahasiswa dan Iya. sekali-sekali, Mbak Ika. Kasihan Iya, mereka ya, keliling-keliling cari ya dengan harga segitu. Oke. Nah, Mbak Ika, kalau teman-teman nih biasanya untuk acara-acara keluarga ini minimal order berapa sih Mbak Ika kalau untuk satuan ya? Biasanya kan orang-orang tuh kayak mengira-ngira dulu nih untuk keluarga berapa sih kalau di Kalau Mbak Ika? minimal order 25 pieces 25 bisa. pieces satu ini ya? Satu macam. Satu macam. Macam kue. Aha. Berarti 25 pieces satu macam. Macam. Terserah mau berapa Iya, macam ya. Yang benar. penting minimalnya 25 pieces tadi. Oke. Nah, ini Mbak Ika kan tadi sudah kita nggak usah raguin ya, barang-barangnya karena anak makan sendiri juga, terus juga keluarga, belum lagi tetangga, acara arisan. Nah, jadi sudah nggak diragukan lagi ya untuk makanan-makanan jajanan kue pasar ini ya dari Mamika Cakes. Nah, kalau Mbak Ika biasanya kalau ada kenaikan harga kan nggak ngaruh nih, Ya. tadi sudah kita bahas. Kelangkaan juga alhamdulillahnya ada TBK yang bantu nyimpenin lah ya atau ngabarin kalau barang masuk. Nah, kalau dari biasanya yang paling banyak mesen tuh Mbak Ika, keluarga kah atau memang kantor-kantor sih Mbak Ika sebenarnya? Yang kalau dilihat dari Mamika Cakes ya, biasanya nih kan orang-orang ada yang mangsa pasarnya tuh ada golongan tertentu. Kalau dari Mamika Cakes sebenarnya paling banyak orderan tuh dari teman-teman kah atau ada Justru- vendor-vendor Mamika? Justru kalau hari-harian tuh Mhm. teman-teman yang banyak. Teman-teman. Teman-teman banyak misalnya buat event ulang tahun atau market day, Mhm. terus ada halal bihalal apa. Oke. Biasanya teman-teman yang banyak. Banyaknya ya. Tapi kalau kayak event-event tuh paling tertentu Iya, ya, nggak terlalu banyak event-event. Kayak orang-orang teman-teman tuh kayak cuman setiap hari pasti beli cek tuh. Ada yang Kantor dewe, kawan-kawan kantor pasti ya, Pasti kalau ada, untuk sarapan. ada yang buat sarapan pagi, tapi ya karena paling bilang kalau ada orderan ini ya sekalian dibuatin. Kalau misalnya pesan risol ya 10 misal buat sarapan. Nanti kalau ada jadwal orderan risol, kadang kan tiap hari kan beda kan Mbak kita. Kadang kalau pas hari ini lagi sus banyak yang pesan sus. Kalau yang risol gitu. Kadang semuanya ada. Kadang semuanya ada. Kadang semuanya ada. Kadang semuanya ada. Oke. Makanya itu pasti bilang kalau buat sarapan buat itu kan paling dikit kan Mbak orderannya. Pas sekalian buat ya nanti ya dibarengin. Oke. Nah, Mbak Ika biasanya kalau lagi produksi dari kapan sih produksinya? Pagi-pagi kah atau dari malam nih biasanya? Biasanya sih dari jam setengah 3 pagi. Jam setengah 3 pagi selesai Mbak Ika sampai pagi itu. Selesai. Harus ada manajemen waktunya harus bagus. Iya loh. Jadi kalau malam itu paling disiapin dulu. Baru tengah malam tuh kayak digoreng, diapa kan Mbak, dieksekusi lah. Oke. Berarti memang dari prepare-nya udah dari malam. Prepare dari malam sampai ke kayak persiapannya pagi setengah 3 diselesaikan. Oke. Kadang mulai dari kadang kalau misalkan malam udah capek banget Mbak, mendingan tidur dulu kan kita. Istirahat dulu. Ya biar fresh juga ya. Udah pagi baru dikerjain. Oke, pagi baru dikerjain. Oh, jadi bener-bener kayak paginya harus kerja kantor lagi. Nah, kalau weekend juga pesanan juga banyak. Belum lagi anak-anak minta juga cemilan untuk di rumah, sama market day juga nerima Mbak Ika ya. Kalau nikah-nikahan kayak gitu, stand-stand nikahan. Paling biasanya kalau stand nikahan itu mereka banyak order kue tampah. Kue tampah. Kue tampah yang sedang yang isi 75 itu Mbak.
kadang pesan 5, 6 sampai 5 sampai 6 tampah. Atau kue nampan kayak gini, Mbak. Gitu. Karena standnya juga kan mejanya kecil kalau Iya, gitu kan. nggak terlalu besar Nggak ya. terlalu besar. Kalau untuk acara nikahan kan tampah besar itu nggak muat gitu mereka. Jadi paling yang kecil-kecil itu. Oke. Berarti paling kecil-kecil ya kalau untuk stand-stand nikahan. Nah, Mbak Ika, mungkin pendengar Pro 4 dari Palembang dengan mendengar kesiaran kita hari ini tertarik nih dengan kue jajanan pasarnya Mbak Ika. Ini bisa ordernya kemana sih Mbak Ika? Oh iya, bisa ke WA saya di 0812 7322 8717. Oke, atau Instagram media sosial? Di Ika Martiana Muzakir untuk IG-nya. FB-nya saya jarang buka kalau FB. Wah, udah lama banget ya. Iya, paling di Instagram aja. Oke, kalau itu di Instagram ya. Oke, nah Mbak Ika berarti teman-teman kan bisa order ini online ya. Iya. Belum ada toko offline ya untuk saat ini, masih di Belum, rumah iya, ya. masih di rumah. Jadi kalau pesen diantarkah atau teman-teman jemput sendiri nih Mbak Ika? Kalau deket Bisa diantar. terjangkau bisa diantar, kalau enggak ada kurir yang nganter. Oke, jadi kamu nggak perlu repot-repot keluar rumah nih. Jadi ada kurir, tinggal WhatsApp aja. Di Instagram tadi ada DM, nanti ada dikasih nomor WhatsAppnya Mbak Ika. Harga tadi dari 2.000-an ya. 2.000, Sampai paling mahal harga berapa Mbak Ika? 2.500. 2.000, 3.000 nih, 3.000, 2.000 sampai 3.000. Nah kalau untuk kue tanpa isi 100 tadi berarti dibanderol dengan harga berapa Mbak Ika? 225. 225, tampanya jadi punya kamu Iya. Nggak usah dibalik lagi, kamu mbak lah tanpa itu Oke, jadi 225 sama Itu ada tampah kecil yang isi 50 juga Mbak. Berapa Di itu harga harganya? 125. Oke, wah tambah kecil 125, Isi 50. isi 50, tanpa besar tadi 225, isi 100. Lemak ya. Jadi kalau datang ke rumah keluarga tuh tidak perlu repot-repot lagi. Iya. Cik Tuna, tinggal kamu bawa bayar lah rapi. Acara keluarga tinggal dibuka ke bayar plastiknya sih Mbak Ika. Iya Bener kan? Tinggal Nggak ribet. makan. Tinggal makan, tidak perlu kamu capek-capek biar Mbak Ika yang capek ya mawatnya. Oke, jadi bisa diorder online tadi di Instagramnya ya Mbak Ika. Iya. Apa tadi Instagramnya Mbak Ika? Di Ika Martiana Muzaki, ya kan, Muzakir ya. Iya. Nah itu di Instagram teman-teman. Jadi kalau kamu pengen kue tanpa, terus juga ada yang versi kecil, versi besar, 50, 100 ataupun satuan tadi snacks box, semuanya bisa di Mamika Cakes. Nah terakhir Mbak Ika, Iya. Ini alamatnya di mana sih? Oh, saya tinggal di perumahan The Grand Cattleya Residence, Daerah arah Lebak Murni. Oke, Lebak Murni ya. Jadi teman-teman kira-kira deket bisa diantar tuh sama Mbak Ika. Yang barangnya. daerah Sako. Daerah Sako ya, di sekitar situ Iya, kan. Nah jadi kalau agak jauh pakai kurir, Cik Tuna. Pokoknya aman-aman baik ya. Yang penting order, jangan ada order. Nah Mbak Ika terakhir Iya, sebelum kita tutup, harapannya untuk Mamika Cake seperti apa nih ke depannya? Apakah akan punya offline store? Kita seneng loh kalau ada offline store, bisa pilih-pilih sendiri kan. Harapannya sih semoga kedepannya lebih banyak orderan lagi ya Mbak ya, lebih banyak konsumen lagi. Ya kata Mbak Mita tadi, kalau bisa punya offline store sendiri. Oke. Dengan cabang yang banyak. Oke. Dengan cabang yang banyak. Oke, siap. Dengan cabang yang banyak ya teman-teman. Jangan lupa nih order Mamika Cake. Mudah-mudahan bisa ada toko offline-nya nanti. Jadi kita bisa jajan langsung. Apalagi kalau kamu lihat di media sosial kita nih, di YouTube kita, jajanan pasarnya sangat menarik ya. Ada Incu, ada risol hari ini, ada juga sus. Jadi harga 2.000 sampai 3.000 tadi, ada juga yang tanpa, ada juga yang box. Tinggal keperluan kamu apa, wisuda, acara kantor, arisan, semuanya bisa sama Mbak Ika ya. Oke. Kalau kamu ketinggalan obrolan ini juga bisa tonton siaran ulangnya di YouTube kami Pro 4 Palembang.
dan juga nantinya akan tayang di media sosial kami ya. Untuk itu terima kasih Mbak Iya, Ika sudah sama-sama. hadir di Studio Pro 4 ngobrol sama Mita di sini di teras UMKM. Tentunya kita harus support semua UMKM yang ada di sekitar kita dengan jajan dan beli jualannya ya. Tanpa kita UMKM tidak akan bisa berkembang, dan tanpa UMKM kita tidak bisa jajan atau perut kita kosong. Apalagi sore-sore nih, besok Sabtu Minggu ditunggu orderannya di Mami Kakek ya, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran ini dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.